Selamat petang saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk minggu pertama dari bulan terakhir di tahun ini. Dan karena ini bulan Natal, maka pada bulan ini kita akan mempelajari bukan Markus, tetapi dari ayat-ayat di mana cerita Natal itu diberitakan, supaya kita bisa mengingat Natal itu dan apa pentingnya untuk kita. Sebelum kita mulai, saya ingin menghimbau sekali lagi untuk saudara-saudari mematikan atau mensarankan handphone yang agar tidak mengganggu jalannya kebaktian hari ini. Dan atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Mari kita memulai kebaktian kita dengan memuji Tuhan. Pujian nomor 1, Tuhan berada di bait suci. Dengarlah firman Tuhan dari Yesaya 7 ayat 14b. Sesungguhnya seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Saat itu selesai, mari saudara-saudari saya undang bangkit berdiri dan kita menyanyi pujian yang pertama, pujian Natal 88. Bapa pencipta langit dan bumi serta isinya, dan juga Bapa yang telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Namun manusia pertama yang kau ciptakan, Adam yang pertama, telah jatuh ke dalam dosa, sehingga kami semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Dan dalam keterpurukan dan kelemahan dan ketidakberdayaan manusia untuk menyelamatkan dirinya, Engkau ada untuk mengutus putramu Tuhan kami Yesus Kristus, menjanjikan juru selamat sejak permulaan, sehingga ketika Tuhan Yesus datang, dia telah menuntaskan misinya ke dunia, sehingga dia hidup dengan sempurna, bahkan mati
di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, dan telah memberikan harapan yang indah untuk setiap kami yang percaya kepadanya. Bahkan di hari kebangkitan yang selalu kami rayakan setiap minggu, kami datang lagi, dan kami ingin bersyukur untuk itu. Kau telah menghimpun anak-anakmu di tempat ini. Sekarang kami ingin menyerahkan segala pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Bahkan kami menyerahkan segala acara yang akan berlangsung hari ini. Terutama di tengah-tengah acara kami akan ada sakramen, baptisan, dan reafirmasi iman. Bahkan setelah mendengarkan firman-Mu, kami juga ada perjamuan kudus. Hanya Engkau yang menyertai dari awal sampai akhirnya, dan nama-Mu saja yang dimuliakan hari ini. Kami memohon ampun atas dosa pelanggaran kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Gloria. Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Bacaan pertanggapan hari ini kita akan membacanya dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 ayat sampai 25. Kita akan baca secara bertanggapan, dan nanti ayat terakhir saja kita akan baca bersama-sama. Injil Matius pasal pertama ayat 18 sampai yang ke-25. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, putra Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menanggalkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya sama-sama, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan kita firman-Nya. Bahkan kita mendapat kesempatan untuk membaca, merenungkan nanti saat khotbah dan melakukan firman Tuhan. Pujian selanjutnya
adalah pujian nomor 95. Di dalam harungan. Pujian nomor 95. Sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan kita yang tercantum di bulletin gereja. Ini adalah ayat yang dikutip oleh Injil Matius yang tadi juga sudah kita baca. Satu, dua, tiga. Yesaya 7 ayat 14. Sesungguhnya seorang perawan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sesungguhnya seorang perawan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini adalah ayat yang sangat familiar ya, kita sering mendengar dan sering dikutip, terutama pada bulan Natal. Kita akan coba hafalkan. Oke, kita 1, 2, 3. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sesungguhnya seorang perawan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Oke, puji Tuhan atas hafalan. Selanjutnya kita akan melihat bersama. Kita akan melakukan sakramen baptisan dan reafirmasi iman. Dan sakramen ini adalah sakramen yang penting selain sakramen yang kita sering lakukan tiap bulan, yaitu perjamuan kudus. Dan sakramen ini akan dipimpin oleh Gembala Sidang Paling Sepuh Pendeta Eliakim A. Pada hamba-hambanya dipersilakan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus yang saya kasihi, kita bersyukur pada sore hari ini kita dapat melaksanakan yaitu perintah Tuhan Yesus, yaitu pembaptisan air. Pada sore hari ini yang akan dibaptis
ada 2 saudari, 1 saudari dan 1 saudara, yaitu Novi. Novi, saya persilakan berdiri. Demikian juga Rio. Sebelum dibaptis oleh Pendeta Phang, ada pertanyaan yang perlu dijawab. Novi, kamu sudah percaya pada Tuhan Yesus? Sudah. Sejak kapan percaya Tuhan Yesus? Sudah percaya sejak umur 8 tahun. Puji Tuhan. Pertanyaan berikutnya, siapkah pada malam ini dibaptis? Siap. Pertanyaan untuk Saudara Rio. Saudara Rio, sudahkah engkau percaya pada Tuhan Yesus? Saya sudah percaya. Sudah percaya Tuhan Yesus. Sejak kapan percaya Tuhan Yesus? Sudah sejak 4 SD. Kelas 4 SD. Puji Tuhan. Pertanyaan berikutnya, sudah siapkah pada petang hari ini untuk dibaptis? Saya sudah siap. Siap.各位親愛弟兄姊妹，感謝主嘅恩典。今晡暗是教要一個新年咧，一個蘇世利，要個健心利，要是個接受呢位姊妹參加是個嘅教會，一個上帝本是個恩典哦，就是太恩典啦，信耶穌哦，可以得到永生嘅福分哦。感謝主此一位姊妹喊咗諾菲剛才必隻傳咗呢件交通了，必隻嘅滿花了此呢家人咯佢有接觸嘅勢力也交通了佢係你啦接觸嘅健心理佢信了主輸了死，但係佢喺教會嚟叫健心嘅心性。能夠喺教會裏面安坐住喺個旨意帶領嘅人生，喺個世界上是到嘅心性更加嘅堅固因為世界上暗道吹我要是個每個人放出離開上帝，但係上帝是個依靠上帝，禱告上帝幫助是個心性，就能夠堅固是個可以戰勝一切喺世界上是個唔是怕要讓一位啦。佢進入是個教會有你大，是個接受其中是個教會嘅也非常一切嚟侍奉上帝，也喺個教會上，也上帝太使用其前面嘅教會嘅本質，好好嚟傳福音做見證，帶領許多人嚟信耶穌。首先我哋請嚟個諾比姊妹來到面前。我接受這個洗禮，是個每一個書禱告是個禱告上求主來幫助是個這行這個進步。是講嚟禱告，無所不能，請把父上帝愛上，等嚟救主耶穌基督，等感謝你嘅恩典，而差遣你嘅獨生子耶穌嚟到嚟避免世界上，托上肉身是名人樣式，來一個避免當時在世界上一個殺身流出一個寶血嚟洗淨等世界上嘅人嘅罪。而本夫門徒喺幫扶天喺傳福音，呼召班人作一個門徒，豐富之心靈命，天地嘅人世是世，感謝你主也是向我當日時初前，向你祈求禱告，求主你結清你嘅皮本度嘅水，是到接觸嘅洗禮也是佢哋嘅行為接觸嘅洗禮能夠得從有太太嘅恩典。
發出日嘅世界而堅固嘅心性，保守看到佢，使到佢產入健康，站立得穩，必須發動做見證。我哋感謝你，主耶穌，佢去讓數日嘅聖靈禱告，讓我奉耶穌基督的聖名求嘅，阿門。挪非姊妹，你都係奉聖父、聖子、聖靈名，替你書寫。你接受了主嘅太恩，最救恩嘅拯救嘅恩典嘅榮耀主嘅嘅名，你堅固佢、幫持佢、保守看顧佢，讓佢生日健康，俾你發光做見證。感謝愛我哋主，聽我哋嘅禱告，奉耶穌基督的聖名求。阿門！唱起來。你解出亦解書寫了俾你聽有個糧食經嗬，你糧食經你可以保存起來，你係按充有嘅東西啊按寶貴嘅買唔到嘅我信耶穌真係你要真要遵守感謝主天意Rio. Sika apoy video to chỉ hành ra cái xin xe đi video chỉ xuống ngày phong sinh phu sinh chỉ sinh lý lý miệng chỉ nhị xí xe nhóm nhị này cái chọ chủ cái thái cái em tiền cho dùn xe này phục vụ cảm cha ở ngày đến chủ thì cho bò siêu con cố kèm cố nhảy xin xin xuống kim sĩ dịch cho to dùn dần Amen. Sang thế để gì chọn để cái số xe chính ấy sang thì họ bảo存起来họ ăn chung nhau嘅東西。 Untuk saudari Junita dan saudari Derin, silakan berdiri ya. Pertanyaannya untuk kedua saudari ini, yang pertama untuk saudari Junita. Setelah kamu dibaptis pada saat usia berapa? 12 tahun. 12 tahun. Jadi sudah baptis anak ya. Jadi belum reafirmasi iman. Nah, pertanyaan berikutnya. Kamu sudah sungguh-sungguh percaya Yesus? Sudah sungguh percaya Yesus. Sejak kapan? Sejak dibaptis dan sekarang. Saat ini ya. Nah, sekarang siapkah mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan dan di hadapan gerejanya? Siap ya. Saudari Derin, waktu kecil sudah dibaptis? Sudah. Kamu sudah sungguh-sungguh percaya Yesus? Sudah juga. Kapan kamu percaya Yesus? Sejak usia 7 saat sekolah minggu. Usia 7 sekolah minggu. Apakah malam ini siap di hadapan Tuhan dan manusia mengucapkan pengakuan iman supaya setelah itu dapat didoakan? Kalau demikian silakan maju. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan berlutut untuk didoakan. Kính Phú Âm Nữ Đồng quý chị mới ở tham gia sự cái cao phi sư phong工作 để ăn hỏi而家太嘅恩典，上帝本是㗎，喺恩典我要先耶穌而家能夠得到你嘅恩典，喺我先耶穌而啱到你都買唔到你嘅恩典，恩典喺上帝拍本是㗎喎，唔是本神錢
感謝主，你哋嘅暗些時已經信了耶穌，並且接受了洗禮，我知道我相信我一年是嘅爸嘅媽媽散叫，我哋俾佢簽係45年嘅時間做出認識了佢。感謝主，佢一家人都信主嘅嘅姐啲見嚟一嚟參加自己教會慈悲，而家喺自己教會傳湯年感謝主恩典感謝見到時見啱時間喺邊幾樣實多多，嚟聯絡UNITA用姊妹用嘅姊妹喺入邊，時間喺邊幾樣大多多，上啲幫助見到幾樣實先先，喺入嘅時間邊做工作嚟尋找嘅實上嘅人，感謝主就喺邊啲樣實多多嚟唱，必得傳託帶領嘅禱告。Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang telah menyelamatkan kami melalui Injil Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu yang telah Engkau utus ke dalam bumi. Ya Bapa, kami mengucap syukur bahwa gereja-Mu ini diperintahkan untuk melakukan sakramen baptisan. Kami mengucap syukur ya Bapa bahwa anak-anak dapat dibaptis sejak dini, di mana orang tua mereka berharap anak-anaknya sesuai dengan firman-Mu dapat percaya Tuhan Yesus. Ya Bapa, pada malam ini kami menyaksikan dua saudari kami, baik saudari Yunita maupun Derin. Mereka berdua waktu masih kecil sudah dibaptis sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Amen. Tetapi pada malam hari ini di hadapan Engkau dan di hadapan gereja-Mu, mereka berdua melakukan pengucapan pengakuan iman. Mereka percaya pada Engkau, kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus, dan berjanji menjadi anggota gereja yang taat kepada firman-Mu dan setia melayani Engkau. Ya Bapa, kami berdoa kiranya mereka berdua Engkau dapat pakai kehidupan mereka untuk melayani Engkau, untuk memuliakan nama-Mu. Bahkan mereka bisa membawa orang-orang percaya pada Tuhan Yesus. Berkati kehidupan mereka, studi mereka, dan juga pekerjaan mereka, bahkan keluarga mereka. Kiranya melalui mereka, keluarga mereka semua bisa percaya pada Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Bapa kedua saudari ini di dalam pimpinan-Mu, supaya mereka setiap hari mereka dapat rajin membaca firman-Mu, berdoa dan melayani Engkau. Amen. Ampuni dosa kami dengan darah Yesus, hapus pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Yunita. Berlin, cảm謝主你見點啱能夠參加啲教會，是咪啲教會嚟嘅？中間喺分支嚟施奉主，上啲別啲咪呀使用人做嚟嘅中心嘅僕人，而家嘅家庭可要按道人先做兩責傳湯人你知啲馬蘭族先學佢唔係穿司機個嘅字係穿嘅緊穿連款而家你連盤長司機累到買唔到啲賺錢嘅連盤就係最寶貴你再本上啲人唔會係司機你做本司機按到幾多千班都冇，你帶唔盡，你出聲要帶呢條視線冇要人出聲出嚟帶視線都冇帶埋，哇酷ผู้นั้นนะสีแก้วก็สิกาปัดใช้คู่นั้นนะสีแก้วอย่าตีเตาอย่าคู่นั้นเนี่ยเม็ดบางแก่ชั่วเนี่ยบอกสิอย่าสู้สิล้อโก้หางสู้จุนจะได้ชุ่มคู่ให้สีเดียวอย่าสู้ไม่ใช่ผ้าสีเดียวอย่าสู้สิการจะตัดกิ้วเดียวยืนใส่ในผลกรรมเชื่อจูปัญญาเนี่ยพอโปรสุนอย่าใกล้จริงแค่ให้อ่านชุ่มยาวไว้พอกรรมเชื่อจูKita sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk sakramen baptisan dan reafirmasi iman yang boleh berlangsung dengan baik. Kami mengucapkan selamat kepada
Novi, Rio, Derin, dan Junita untuk hari ini. Semoga Tuhan menumbuhkan iman dan pengetahuan akan Yesus, bahkan bisa melayani gerejanya di tempat ini. Anggota gereja yang kedua, yaitu doa dan puasa akan dilakukan secara sukarela di rumah masing-masing, mulai dari kebaktian ini selesai sampai besok sore jam 6. Dan tambahan seperti yang minggu lalu telah diumumkan, saya umumkan lagi bahwa kebaktian Natal kita akan diadakan di Kubur Raya pada 25 Desember jam 9 pagi, yaitu kebaktian Natal gabungan di pagi hari. Jadi di sore hari tanggal 25 tidak ada kebaktian di sini. Ya, tidak ada kebaktian. Jadi untuk anak-anak nanti akan dijemput sama saya, akan diantar ke Kubur Raya. Untuk semua yang biasa dijemput nanti akan dijemput dan diantar, dan nanti diantar pulang juga bisa berkebaktian Natal bersama di Kubur Raya. Demikian watak gereja kita. Hari ini kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Karena saudari Jesselyn tidak ada, saya meminta kesediaan saudari Lucy untuk bisa membawakan kantong persembahan. Kita akan menyanyikan pujian 101. Dahulu di kota Daud suatu kandang yang rendah, sang bayi dibaringkannya palungan yang indah. Marialah ibunya, Sang Kristus bayi mulia, Dia yang turun dari sorga, Allah yang maha mulia, berdiam di kandang hina, berbaring di palungan, rela rendahkan diri, jadi sobat manusia, tak lagi tinggal di kandang, tak dapat kulihatnya, dan kelak ku kan jumpa Dia di sisi kanan Bapa. Sekitar kata Bapa, berjubah putih mulia. Saudara-saudari, saya persilakan untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah, sumber berkah, semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi mari kita masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa sumber berkat kami, yang telah memberkati kami secara luar biasa dalam keselamatan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang lagi kepadamu dengan segala rasa syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu, di mana Engkau telah menolong kami hari demi hari untuk menjalani hidup kami, dan tidak pernah terlambat pertolongan Engkau. Bahkan berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami terus rasakan setiap harinya. Saat ini kami ingin datang untuk
memberikan persembahan kami, bahkan perpuluhan kami sebagai rasa ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau yang menerimanya dan Engkau yang memakainya, supaya kerajaan-Mu bisa diperluas dan diperlebar, dan nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan melalui persembahan ini. Kami juga memohon Engkau yang memberikan berkat kepada setiap tangan-tangan yang telah memberikan dengan rela dan sukacita. Ampuni kami Bapa atas dosa pelanggaran kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Anak-anak bisa menuju ruang sekolah minggu untuk bersekolah minggu. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Gembala Sidang Pengabar Injil Peter Yoksan dengan tema Tuhan Yesus Juru Selamat Orang Berdosa. Kepada hambanya dipersilakan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, mari kita menyimak dua ayat yang tadi sudah kita baca, Matius 1 ayat 21 dan Matius 1 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau, Yusuf, akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah atau anak perawan itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekarang Engkau telah membukakan firman-Mu di hadapan mata kami. Kiranya mata rohani kami dibuka oleh Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat memandang keajaiban dari firman-Mu. Kami serahkan ya Bapa pemberitaan firman, kiranya nama-Mu dimuliakan, ditinggikan. Ampuni dosa kami dengan darah Yesus, hapus pelanggaran kami, dengan Roh-Mu yang kudus penuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus tidak lahir persis ya di bulan Desember. Tidak ada orang tahu kapan Yesus lahir. Dan dalam Injil juga, kelahiran Yesus hanya dicatat di dua Injil, yaitu Injil Matius dan Injil Lukas. Injil Markus, Injil Yohanes tidak mencatat kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat catatan kelahiran Yesus di Injil Matius, sudah dimulai ya di pasal pertama. Nah, Injil Matius itu ditujukan kepada orang Yahudi. Nah, orang Yahudi, mereka sedang menanti satu orang yang akan lahir sebagai keturunan dari Raja Daud. Makanya kalau kita membaca dalam pasal 1 ayat 1, ini adalah daftar nama keluarga dari Yesus. Gelarnya Kristus disebut putra Daud, baru putra Abraham. Padahal Abraham itu nenek moyang dari Daud. Kenapa Raja Daud itu disebut dulu? Karena Daud adalah raja, dan mereka menantikan kelahiran seorang raja. Makanya pada pasal 2 kamu melihat ya, ada orang Majus bertanya, di manakah raja yang baru dilahirkan? Jadi Injil Matius mengajarkan kita, Yesus adalah putra Daud yang akan menjadi raja segala raja. Nah, kalau kita melihat dalam judul khotbah yang tadi sudah dicantumkan dalam buletin, Tuhan Yesus Juru Selamat orang berdosa. Jadi raja ini yang akan lahir, dia bukan menyelamatkan orang Israel dari perhambaan, perbudakan kerajaan Roma, bukan. Tapi yang akan dia lakukan pertama kali waktu dia datang sebagai manusia adalah menjadi juru selamat, penyelamat orang-orang yang berdosa. Nah, kalau kita melihat pembacaan tadi, kelahiran Yesus ya disebut lagi, gelarnya adalah Kristus. Nama Yesus itu umum ya.
Bahasa Indonesianya Yesus, bahasa Ibraninya adalah Yosua, Yehosua. Bahkan kalau kita membuka kitab Perjanjian Lama, ada kitab yang bernama kitab Yosua. Bahkan ya, orang Yahudi tidak berani menyebut nama Yehova. Mereka juga punya seorang nabi yang bernama Hosea. Hosea, Yosua sama artinya. Yesus itu Yosua, Yehosua artinya Tuhan menyelamatkan manusia. Tuhan adalah juru selamat. Yehova adalah juru selamat. Kalau Hosea, dia adalah juru selamat. Jadi jelas sekali ya, Yesus di sini nama yang umum, tetapi disebutkan di sini dia adalah Kristus. Nah, Kristus itu bahasa Yunani, sedangkan bahasa Ibrani adalah Mesias. Nah, Mesias itu dinantikan oleh orang Israel. Nah, kenapa dinantikan? Karena Mesias ini akan ya berkuasa secara nasional seluruh wilayah orang Israel, dijanjikan kepada Raja Daud dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ya ayat 13. Kemudian Mesias itu juga menurut Alkitab bukan hanya berkuasa di tanah Israel, dia akan menjadi panglima perang yang membebaskan umatnya dari penjajahan. Itulah Mesias ya. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, begitu banyak ya penyelamat-penyelamat orang Israel yang membebaskan mereka dari penjajahan. Nah, yang ketiga, Mesias ini juga adalah pemimpin agama. Bukan hanya sebagai pahlawan perang, bukan hanya sebagai pemimpin nasional, dia adalah pemimpin agama. Karena kalau kita tahu, satu-satunya negara di dunia ini yang pernah menjadi negara teokrasi, jadi mereka tidak ada pemimpin puncak, jadi ada pemimpin di wilayah-wilayah, dan pemimpin mereka adalah Tuhan loh. Jadi pemimpin nasional, panglima perang yang memenangkan perang, pemimpin agama, nah kemudian yang terakhir, pemimpin yang menguasai seluruh dunia. Itu yang mereka nantikan loh sebagai Mesias. Kemudian ya, tidak ada negara yang pernah menantikan pemimpin seperti itu. Indonesia pun tidak loh. Paling-paling sebagai presiden, waktunya hanya terbatas. Kalau mereka ini mengharapkan tahtanya Daud kokoh, yang terakhir bukan hanya seluruh dunia, negaranya, kerajaannya kekal. Makanya kalau kita baca Injil Matius selalu dikatakan kerajaan sorga, kerajaan sorga, kerajaan sorga. Nggak ada tuh istilah itu dalam Perjanjian Lama, diulang-ulang begitu. Hanya di sini diperkenalkan kerajaan sorga, rajanya akan datang. Nah, Kristus itu artinya yang diurapi. Karena seorang raja sebelum memerintah harus diurapi. Dan kalau kita melihat ya, Yesus nanti akan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan Kristus itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya adalah Mesias yang diurapi. Kenapa diurapi? Karena di Perjanjian Lama ada 3 jabatan. Sebelum jabatan itu pemangku jabatannya menjalankan tugas, dia harus diurapi dengan minyak di kepalanya. Satu nabi. Berarti Kristus haruslah nabi seperti yang dikatakan Musa, Ulangan 18. Dia adalah nabi ya. Karena kalau kamu melihat pelayanan Yesus selalu menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua, Kristus adalah imam. Nah, imam dalam kitab Taurat hanya keturunan Harun. Padahal Yesus bukan keturunan Harun. Dia keturunan Yehuda. Untuk menjadi imam harus ada wahyu khusus. Dan dicantumkan dalam Mazmur 110, Yesus adalah imam bukan menurut order dari Melkisedek Harun, tapi sesuai dengan order Melkisedek. Jadi imam dia tidak pernah menyembelih 1 ekor pun anak domba dengan tangannya sendiri, tapi dia mati untuk dosa-dosa kita. Dengan darahnya menghapus dosa seluruh umat manusia. Yang ketiga, dia adalah raja. Nah, raja yang bukan menaklukkan penjajah Roma, tapi menaklukkan musuh semua manusia. Musuh terakhir dari semua manusia adalah maut. Nanti kita akan belajar ya, ada maut ini ada kaitan dengan dosa. Jadi Kristus ini lahir, kita lihat di sini melalui beberapa tokoh yang langsung
namanya Maria. Jadi Natal kita belajar pribadi seorang yang bernama Maria. Kamu jangan bayangkan Maria itu adalah seorang yang sudah usianya sangat matang. Bukan loh. Menurut tradisi Yahudi, orang Yahudi mereka bertunangan waktu sangat muda. Jadi Maria ini masih remaja, masih remaji, masih kecil sekali. Kalau zaman sekarang belum tamat kuliah, mungkin masih SMP tapi sudah datang bulan, mungkin baru SMA, masih usianya sangat muda. Tapi Tuhan memberikan kepercayaan kepada Maria untuk mengandung bayi yang bernama Yesus. Jadi kita tidak boleh meremehkan orang yang usianya masih muda. Karena di Alkitab banyak anak-anak yang masih muda seperti Daniel dan kawan-kawan itu dipakai oleh Tuhan loh untuk melaksanakan kehendaknya. Nah, Maria ini dikatakan sudah bertunangan dengan Yusuf. Nanti sudah sangat menarik ya, kenapa nama orang ini Yusuf ya. Nah, dia bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria ini mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, kalau kita membaca kapan Maria ini mengandung, itu dicantumkan dalam Injil Lukas. Ya. Kalau kita lihat Injil Lukas pasal 1, pemberitahuan kelahiran Yohanes kepada bapaknya yang bernama Zakaria. Nah, ayat 26 sampai 38. Seorang malaikat bernama Gabriel memberitahu kepada Maria yang berada di Nazaret. Maria ini sudah bertunangan, dia mendapatkan satu berita yang mengejutkan. Engkau akan mengandung. Maria bilang, saya belum bersuami, bagaimana bisa mengandung? Dan Maria ini satu tokoh yang pantas kita ikuti keteladanannya. Dia tidak bertanya kepada Yusuf, boleh nggak Yusuf, kau kan turunan aku loh, boleh nggak aku mengandung dari Roh Kudus? Izin dulu Yusuf, enggak. Kenapa begitu? Karena dia percaya ayat yang tadi kita hafal. Seorang darah perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nggak ada tuh di buku yang lain mengatakan perawan akan mengandung. Perawan rahimnya pasti kosong. Hanya dalam agama Kristen, perawan rahimnya ada isi. Itu ajaib, itu mukjizat loh. Agama Kristen sangat khas. Rahim yang kosong ada isinya karena pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, kubur yang harus ada mayat dibuat jadi kosong karena Yesus sudah bangkit. Nggak ada ya di tempat lain kamu menemukan kenyataan seperti itu. Jadi dia tidak pernah berkonsultasi kepada siapapun. Dia langsung mengiyakan apa yang disampaikan Tuhan kepadanya melalui malaikat yang bernama Gabriel. Dia mengatakan, aku hamba Tuhan, aku budaknya Tuhan, diperintah apapun siap aku lakukan. Ternyata kalau kita lihat ayat 19, problem itu timbul. Kenapa timbul? Keputusan Maria mengandung itu ternyata diketahui oleh suaminya. Kenapa di sini disebut suami? Karena kalau orang Yahudi sudah bertunangan, itu semuanya sudah di atas kertas hitam putih. Siapa yang mempertunangkan mereka? Bukan seperti zaman sekarang loh, ada pacaran. Ya si A ketemu si B, dua-duanya suka, terus jalan sama-sama. Enggak, zaman dulu ya, orang tua menjodohkan anaknya. Jadi Maria, kemungkinan bapak ibunya menjodohkan dia dengan Yusuf. Jadi sudah di atas hitam putih, mereka di kota Nazaret itu sudah bertunangan, sudah disebut kapan mereka akan menikah. Biasanya pernikahan itu 1 tahun setelah tunangan. Jadi Yusuf sekarang melihat, ini Maria kok perutnya menjadi besar. Ya kan, orang kan namanya hamil kan. Nah, jadi waktu itu yang dikatakan Alkitab, Yusuf seorang yang tulus jantungnya. Ini terjemahan yang kurang pas ya. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, Yusuf itu orang yang adil, ya, dikaio. Ya, kata yang penting ya dalam Alkitab itu kata adil. Perjanjian Lama bahasa Yunaninya itu dikaio, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama itu zadik. Ya, kalau kita sekarang dapat kata sidik,
hakim menyidik. Nah, itu kata adil. Kenapa nyidik? Dia akan bandingkan perbuatan itu dalam hukum, nggak? Pasal berapa? Nah, dikatakan di sini Yusuf orang yang adil. Kenapa disebut adil ya? Nah, kalau kita periksa, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ini bukan hanya membuat istrinya malu. Yusuf ini disebut adil karena dia menjalankan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itu namanya adil ya. Kalau kamu ditanya siapa orang adil, orang adil itu hidup sesuai dengan hukum. Kalau kita Indonesia disebut pemimpin yang adil, dia akan menjalankan ya pemerintahnya sesuai dengan undang-undang dan undang-undang dasar. Itu namanya adil. Nah, kenapa dia disebut orang adil? Karena dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum dan ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi di sini dia tidak mau mencemarkan nama istrinya, itu ada mengandung satu belas kasihan dari Yusuf. Kalau orang Israel kedapatan hamil ya, bukan dengan suaminya, maka sesuai dengan kitab Ulangan, yang bersangkutan bisa dihukum mati. Bisa dihukum mati. Itu dicantumkan dalam Ulangan 22. Di rumah bisa sudah dibaca ya. Tetapi ada tempat yang lain, Ulangan 24, itu juga mengatakan kalau kamu ya mempunyai istri, kamu merasa dia tidak suci waktu sudah menikah dengan kamu boleh ceraikan dia, pulangkan dia ke rumah orang tuanya, dan dia boleh menikah lagi dengan orang lain. Jadi Yusuf ya bukan menggunakan Ulangan 22 untuk menghakimi dan menghukum Maria. Bisa, karena engkau hamil kan? Tapi dia menggunakan yaitu Ulangan 24. Dia kembalikan Maria kepada orang tuanya. Jadi disebut orang yang adil. Nah, jadi waktu dia berpikir demikian, ayat 20, malaikat Tuhan, tidak disebut siapa ya, nampak kepada dia dalam mimpi. Nah, ini istimewa sekali ya. Orang yang namanya Yusuf, bukan pertama kali ya orang ini namanya Yusuf. Di perjanjian lama, orang yang pertama namanya Yusuf itu tukang mimpi. Tukang apa? Mimpi. Ya kan? Kalau kamu baca di Alkitab, Yusuf ini 5 kali dapat mimpi loh. Ya, Tuhan berbicara pada dia lewat mimpi. Dalam pasal 1 ayat 20, kalau kamu lihat di pasal 2, ya, Yusuf juga diperingatkan supaya menyingkir ke Mesir. Kemudian Yusuf diperingatkan kembali ke Israel, dan Yusuf diperingatkan dalam mimpi juga dalam pasal 2 tinggal di Nazaret. Dia mendapat mimpi 5 kali. Berapa kali? 5 kali. Seperti Yusuf di zamannya Firaun selalu mendapatkan mimpi. Kenapa begitu ya? Apakah sekarang kita masih mengharapkan mimpi dari Tuhan? Kita lagi stres nih, nggak tahu jalan keluarnya. Tuhan kasih aku mimpi. Nggak lagi ya. Karena zaman itu Alkitab belum selesai ditulis, Allah bisa berbicara langsung kepada manusia lewat malaikat, ataupun langsung bisa juga lewat mimpi. Karena Alkitab ini belum selesai ditulis. Tapi sejak Alkitab selesai ditulis, semua firman yang kita dapatkan itu dari dalam Alkitab. Jadi apa yang dikatakan oleh malaikat? Yusuf putra Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ini yang luar biasa. Tidak pernah manusia mengandung karena Roh Kudus. Perempuan mengandung karena benih dari laki-laki. Yesus dijanjikannya kepada siapa? Kepada Adam dan Hawa. Kalau kamu bandingkan ya, kitab Matius ini pasal 1 dengan kitab Kejadian pasal 3. Di dalam Kejadian pasal 3 itu Adam dan Hawa ditipu oleh iblis melalui ular. Tapi di sini ada 2 manusia, Maria yang masih perawan, masih muda sekali, dengan Yusuf juga yang masih remaja. Mereka berdua bersedia loh
dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan juru selamat. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Allah, Yesus pribadi kedua dari Allah Tritunggal, bisa jadi manusia? Bisa nggak Allah yang Maha Kuasa menjelma menjadi binatang? Karena dia Maha Kuasa kan? Bisa nggak dia menjelma menjadi kerbau? Bisa nggak dia menjelma menjadi ular? Jawabannya tidak bisa. Kamu jangan pikir ya semua Allah bisa lakukan ya. Allah nggak bisa berbuat dosa, walaupun dia Maha Kuasa. Dia tidak bisa menjelma menjadi makhluk yang lain yang diciptakan, kecuali dia bisa menjelma menjadi manusia. Kenapa begitu? Karena waktu dia menciptakan manusia, itu sudah didesain satu hari nanti manusia jatuh dalam dosa, jadi putra Allah bisa jadi putra manusia. Kenapa begitu? Karena waktu dia menciptakan Adam dan Hawa, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, mereka berbicara demikian, marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Nah, ayat itu yang mengatakan pada kita bahwa Allah bisa menjelma menjadi manusia. Ini yang tidak bisa diterima oleh orang banyak. Bagaimana mungkin Allah menjelma jadi manusia? Caranya di sini adalah karya Roh Kudus. Jadi rahim yang kosong, ya, Yesus yang sebelumnya adalah roh masuk dalam rahim oleh kuasa Roh Kudus, sekarang menjadi daging. Prosesnya bagaimana? Tidak dijelaskan Alkitab. Ini adalah mujizat. Nah, di dunia ini sering saya katakan, ada 3 manusia yang tidak ada duanya. Yang pertama, Adam. Kalau kita berjumpa dengan Adam di sorga, kita tanya sama Adam, Pak Adam, Bapak punya bapak nggak? Pak Adam, Bapak punya ibu nggak? Aku punya bapak loh Pak Adam, aku punya ibu loh. Kok Bapak nggak punya bapak, Bapak nggak punya ibu? Nah, kalau kamu baca kitab Kejadian pasal 1 baru kamu tahu, ya. Pasal 2 ayat 7, dia diciptakan dari debu tanah, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Kemudian kalau kita jumpa dengan Hawa, sama saja. Hawa, mana ibumu? Ya nggak ada, aku dari tulang rusuk suamiku. Kamu jumpa dengan Yesus, Tuhan Yesus, siapa bapak jasmanimu? Yusuf, bukan. Yusuf adalah bapak angkat. Bapakku hanya bapak rohani, bapak di sorga, bapak jasmani nggak ada. Saya hanya punya ibu secara jasmani, namanya Maria. Kemudian dikatakan anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Nah, ayat 21, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, Yosua atau Yehosua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini yang dikatakan oleh malaikat kepada Yusuf. Kamu lihat ya, Yusuf punya problem dengan Maria yang mengandung, dan sekarang problemnya dijelaskan alasannya kenapa Maria sampai mengandung. Kalau kita melihat di sini, sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan. Kalau kita baca Perjanjian Lama, Yesus datang ke bumi pertama kali. Ada orang mengatakan lebih dari 300 kali di Perjanjian Lama disebut ya bagaimana dia lahir, di mana dia lahir, dan bagaimana kehidupannya, bagaimana kematiannya dan kebangkitannya disebut dengan lengkap 300 kali. Nah, orang yang lahir itu karena kuasa Allah. Mengerti ya? Kamu lahir di mana? Kamu dari keluarga siapa? Kamu laki-laki kah? Kamu perempuan kah? Itu semua sudah Tuhan atur loh. Tetapi dalam pengaturan ini Tuhan memberitahu orang yang lahir sebelum dia lahir siapa dia. Di Alkitab ini tidak kurang dari 7 tokoh. Sebelum dia lahir, Tuhan katakan dia akan lahir. Jenis kelaminnya apa? Jelas. Namanya siapa? Jelas. Kenapa? Karena Alkitab ini dari Allah Maha Kuasa. Pertama siapa? Kalau kita baca Alkitab, sebelum dia lahir, Tuhan kasih tahu mamanya loh.
Yang kamu kandung itu laki-laki. Waktu dia lahir kasih nama Ismail. Betul, yang lahir laki-laki loh. Zaman itu nggak ada USG kan? Ya. Kemudian Hagar melahirkan putranya, diberi nama Ismail. Kejadian 16. Kemudian nenek-nenek umur 90 tahun. Kejadian 17. Kamu akan mengandung anaknya laki-laki. Namakan dia, karena kamu ketawa nggak percaya kata-kataku, Ishak. Hahaha. Gitu loh. Nama anaknya apa? Hahaha. Betul, yang lahir Ishak. Kemudian siapa lagi? Salomo ya. Ternyata Salomo sebelum dia lahir sudah dinubuatkan loh. Dia akan lahir loh kepada keluarga Raja Daud. Baca 1 Tawarik 22. Tuhan sudah siapkan Salomo ya untuk menggantikan Daud sebagai raja. Kemudian siapa lagi yang lahir sebelum dia lahir sudah disebut? Raja Yosia. Raja Yosia ini dinubuatkan akan lahir sebagai raja dan menghancurkan penyembahan Baal di Israel. Berapa lama? 320 tahun lebih. Dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal 13, dan dia lahir di 2 Raja-Raja pasal 22. 323 tahun sebelum dia lahir sudah dikasih tahu. Siapa lagi? Yohanes Pembaptis di Perjanjian Baru, tapi sebelum itu ada orang kafir yang namanya Raja Koresi, Raja Cyrus. Akan lahir kamu, Cyrus, sebagai superpower yang menguasai dunia, dan di tangan kamu akan keluarkan surat yang memerintahkan orang Israel kembali ke tanah perjanjian. Yesaya 44, Yesaya 45, 150 tahun sebelum dia lahir sudah disebut. Makanya Alkitab ini adalah dari Allah yang Maha Kuasa. Kemudian itu Perjanjian Lama ya, ada 5 tokoh. Perjanjian Baru ada 2 tokoh. Sebelum dia lahir sudah disebut. Siapa dia? Yohanes Pembaptis. Kelahirannya dicantumkan Perjanjian Lama di kitab Malaki, tapi sebelum dia lahir diumumkan kepada bapaknya yang bernama Zakaria. Zakaria karena sudah tua, istrinya sudah mati haid, dia nggak percaya, dia sudah berhenti berdoa. Tuhan hukum dia menjadi bisu 9 bulan. Kamu bayangkan ya, kalau saya bisu 9 bulan, gimana bisa berkhotbah? Ya kan? Tugas dari hamba Tuhan kan menyampaikan firman kan? Dibuat bisu, gimana? Jadi itu Zakaria. Kemudian Yesus, sebelum dia lahir, berapa tahun? Setua Adam. Adam dikasih tahu bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, dan ular akan meremukkan atau melukai tumit dari keturunan perempuan. Kalau bahasa aslinya keturunan itu sperma. Mana perempuan punya sperma? Mana perempuan punya benih? Nggak ada. Ini yang terjadi. Jadi Yesus lahir, disebut kelahirannya sebelum dia lahir, kepada Adam dan Hawa, dan kepada Yesaya, dan sekarang kepada Maria. Dan Maria tidak bertanya dengan Yusuf boleh gak boleh. Dia mengatakan, hamba Tuhan, jadilah kepadaku sesuai dengan Tuhan kehendaki. Dan Yusuf yang menemukan problem itu, akhirnya apa yang terjadi? Malaikat Tuhan datang berbicara pada dia. Dan sekarang apa yang kita pelajari terakhir di ayat 22 sampai ayat 25. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Kemudian ini kutipan ya dari Yesaya 7:14. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Jadi Yesus yang lahir, dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita melihat ya, nama Yesus yang pertama disebut Yesus Kristus. Kemudian waktu dia lahir, dalam Injil Lukas disebut dia adalah Tuhan Yehova. Dan kita melihat di sini dia itu menjadi Juru Selamat yang menyertai kita. Kenapa dia bisa menjadi Juru Selamat yang menyertai kita? Karena dia akan menyelamatkan kita dari dosa kita. Nah sekarang kalau kita pelajari ya kata
menyelamatkan, ayat 21, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kata menyelamatkan bahasa Yunani-nya adalah zozo, ya, zozo, ya. Ya, bahasa Ibrani-nya adalah yasa. Dari kata ya, sozo dan yasa kita dapatkan nama Yesus atau Yosua atau Yehosua. Dosa. Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Itu pekerjaan yang paling berat. Karena untuk menyelamatkan manusia dari dosa, Yesus memerlukan waktu hidup 3,5 tahun. Dia menciptakan alam semesta hanya 6 hari. Ingat ya, sudah pernah saya katakan, Allah menciptakan alam semesta itu dengan jarinya. Dengan apa? Jarinya. Tapi dia menyelamatkan kita dengan tangannya, dengan kakinya, dengan tubuhnya. Makanya nanti yang sudah dibaptis bisa mengikuti perjamuan Tuhan. Roti melambangkan tubuh Yesus yang disalibkan. Anggur melambangkan darah Yesus yang dicurahkan. Dosa, apa itu dosa? Hamartia. Hamartia pada zaman dulu kalau orang olahraga panah ya, dikasih satu target pada titiknya. Jadi kalau orang memanah titiknya nggak kena, orang di samping teriak hamartia, hamartia, hamartia. Tuhan kasih kamu perintah, kamu tidak bisa jalankan, itu hamartia. Ya, bukan hanya kita melanggar loh perintah larangan Tuhan, kita tidak menjalankan yang Tuhan perintahkan, itu dosa loh. Kalau kamu sudah dibaptis, kamu sudah reafirmasi iman, tapi kamu tidak pernah beritakan Injil, tidak pernah kasih tahu orang tentang Yesus, apa itu namanya? Dosa. Ya kan? Kamu tahu yang baik, nggak kasih tahu orang tentang yang baik, itu dosa loh. Makanya setiap orang yang kita temui, kita berdoa, Tuhan berikan saya keberanian, kesempatan memberitahukan dia tentang Yesus, siapapun dia. Kalau enggak, ya dosa. Jadi dosa membawa begitu banyak akibat untuk manusia. Kita diperbuat budak dosa, dosa membawa maut, dosa membuat kita merasa bersalah. Tetapi dengan darah Yesus semuanya dihapus. Itu satu ya, Yesus menyelamatkan kita dari dosa dengan kematiannya di atas kayu salib. Yang kedua, Yesus sebagai juru selamat, dia menyelamatkan kita dari mana saja, bukan hanya dosa loh, dari bahaya. Kalau kamu lihat Petrus kan minta sama Yesus, Tuhan Yesus suruh aku berjalan di atas air. Tiba-tiba dia merasa ya kanan kirinya banyak ombak, dia sudah ragu, dia mulai tenggelam. Baru dia minta Yesus tolong dia. Kalau kita dalam bahaya, Yesus bisa menyelamatkan kita. Kalau kamu bekerja dalam keadaan apapun, kamu merasa ada problem, minta Yesus tolong, dia bisa berikan jalan keluar. Kemudian Yesus menyelamatkan kita dari stres. Dari apa? Stres. Yesus sendiri pernah stres nggak? Sebagai manusia, pernah nggak? Di Taman Getsemani kan, dia berdoa sampai 3 kali loh, keluar keringat darah loh. Itu adalah orang yang stres loh. Dia bisa selamatkan kita kalau kita dalam keadaan stres. Dia selamatkan kita dari penyakit. Penyakit. Kalau kamu baca di Alkitab ya, banyak penyakit ya yang Yesus bisa sembuhkan dan dokter tidak bisa sembuhkan. Dan yang terakhir, yang paling penting, Yesus selamatkan kita dari dosa supaya kita tidak masuk ke dalam neraka. Dalam apa? Neraka. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan putra yang tunggal, Yesus Kristus, barang siapa percaya pada Yesus tidak binasa, tidak masuk neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu artinya juru selamat. Menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita dari bahaya, menyelamatkan kita dari stres, menyelamatkan kita dari neraka. Pertanyaan sekarang, sudah belum Yesus menjadi juru selamatmu? Sudah belum? Ini suatu hal yang perlu kita jawab secara pribadi. Karena
Kalau Yesus belum jadi juru selamat kamu, dia akan jadi hakim kamu dan hukuman akan dijatuhkan pada kamu. Tetapi kalau dia sudah menjadi juru selamat kita, dia sudah menanggung segala dosa kita di atas salib, dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan keselamatan itu apa? Bukan hanya kita dibebaskan dari dosa, tapi kita akan diberi tubuh mulia seperti Yesus yang sudah bangkit. Tubuh yang tidak akan sakit lagi, tubuh yang tidak akan mati, tubuh yang tidak akan berdosa, dan tubuh yang bisa melakukan kehendak Tuhan 100%, seperti malaikat. Malaikat itu diperintah Tuhan, dia jalankan 100%, gak ada salahnya loh. Kita juga nanti akan seperti itu, ya, punya tubuhmu mulia. Jadi di sini kita bersyukur Yusuf, ya, menerima apa yang dikatakan oleh malaikat. Kita juga ya Natal harus menerima firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Sesudah ia bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, sebagai ayah angkatnya Yesus, tetapi tidak ya bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Di sini ada anaknya yang pertama, ya, karena Yusuf dan Maria setelah itu punya anak, ya, yang lain. Yusuf menamakan dia Yesus, ya, Yesus. Yang artinya apa Yesus? Yesus adalah juru selamat. Tetapi juru selamat siapa? Juru selamat saya. Ya, kita yang sudah percaya Yesus bisa berkata loh, Tuhan Yesus, Engkau adalah juru selamat saya. Tidak ada ya tempat lain yang mengajarkan Yesus juru selamat. Tempat lain mengajarkan kamu berbuat A, berbuat B, berbuat C, mudah-mudahan kamu selamat. Dan itu nggak bisa. Ya, hanya dalam Alkitab ini diajarkan kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Hanya Allah yang mengutus juru selamat, yaitu Yesus yang tidak ada dosa. Dia menanggung dosa kita, sehingga dengan kematiannya dosa kita bisa dihapus dengan darahnya. Dan bukti sebagai dia sudah selesai menyelamatkan kita, dia bangkit dari kematian. Jadi itulah ya, Tuhan Yesus, juru selamat orang berdosa. Dan siapa orang berdosa? Saya dan kamu. Jadi kalau kamu sudah percaya Yesus, kabarkan kepada orang supaya orang percaya Yesus. Tapi kalau kamu belum percaya Yesus, saat ini ya, percaya Yesus. Kamu jangan bilang besok saja. Besok bisa terlambat. Hari ini hari untuk diselamatkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang telah memberikan kami putramu hadiah yang terbesar kepada manusia di Natal, yaitu Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, pada malam hari ini kami adalah orang yang berdosa. Kami mau ya Bapa, Engkau mengampuni dosa kami, menebus kami, menyelamatkan kami melalui putramu Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur ya Bapa untuk keselamatan yang sudah kami dapatkan. Jika di antara kami ada yang belum percaya Yesus, mohon Engkau menolong mereka. Ya Bapa, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam pimpinan-Mu. Ampuni dosa kami, dengan darah Yesus hapus pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya adalah perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh GSPS Lagin Pang. Waktu tempat saya persilakan. Tiếp theo là tiết mục chỉ cả cho ai liang su chuột biang cả chuột bui. Nah, tiba saatnya kita akan masuk untuk menerima roti dan anggur. Này, chỉ cả kinh nghiệm chuột thay ai thì si trái sịp si cả hong này hay bị điều ai chỉ cả人cô thì sa sinh liu xiết, chính cứu chỉ cả mi trả nhìn. Nah, dia mau rela mati di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita yang berdosa. Chỉ cả là ban khôi chỉ cả cái si cao bún nhị bạc liu sịp si siêu. Kita akan menyanyikan pujian 164. Nhị bạc liu sịp si siêu sịp si cả, thì cái si cao miệng. Dekat salibmu. Yesus,
让他个办台是个人肉先见，马可福音第14章22到26節，馬可福音14章22節到26節。 Kita akan membuka dari Injil Markus pasal yang ke-14, 22 sampai 26. Dùng những cái bà bồn sản thuộc những cái xin kiến dành theo gia ca ria tròn thô thuộc những cái dính nhị vụ này. Sát liệp xin tròn, thà môn chí tích sĩ heo, giả su na hi biang lời trụ điều phụ. Khiêu bị khói khi kịp thà môn sốt. Nhi môn na cho xịt, chế xin ngọt tích xin thị. Như na hi bùi lời trụ chia điều. Khi kịp thà môn tôi hot điều. Giả su sốt, chế xin ngọt liệp dọ tích xét. Bí to nhìn liều chút lời tích. Ngọt xịt chai cao su nì môn. Ngọt bụt chai hot chế phụ thổ chịp. Chỉ to ngọt chai xong tí thì quẹt lì. Hot xin tích mà nhị chỉ. Chú heo nhị chết. Hà môn trong điều gì. Chế chút lời bông cầm lan sàn khi. Markus pasal yang ke-14, 22 sampai 26, penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan lagi minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Cảm cha chú anh chàng kìm phụ ấm xì cả ở dạng số chú cái biang cả chú cái bụi và biang hay nhí béo chú giả số kì chú ở xin thị bí xì cả phô suy ấy và bụi không ấy phụ tổ chức phụ xét ấy hay nhí béo giả số kì chú ở bổ phiệt liều chú lời xe chăng xì cả mi cái nhìn ấy chui có phạm điang xe điao ấy khí xuống chi mối thì có gì điang để cái biang cả để cái bụi ở điang xe điao ấy mà như điang xe chăng như mà ở điang tên tôi nhìn rằng xe điều gì hết xin với cái ối chúa kỹ tổ thủ nhìn chẳng yêu khiển ly xin để cái biển họ để cái bụi mấy suy phiên lớn xịt lớn họ ấy mẹ họ cho sự gặp xịt đấy phụ thuộc mấy tụng gì mẹ để yêu theo khiển này họ yêu cái phong pháp rồi xịt đây biển cho biểu示giả số xin thì bụi họ phụ thuộc phụ chip ấy biểu示giả số cái bảo hiểm suy nam mô Sika kinh phụ âm, sika ở chuẩn trọ cầm mến xem điang su để cái biang, cả để cái bụi, sika xem vi để cái biang tàu co, dàn heo chẹp, su chẹp, chẹp hạ lời chút bụi để cái tàu bụi tàu co, sika chỉ chế lời điang su, dàn heo sika điang su để cái biang, cả để bụi, sika lời vi để bụi tàu co, mà trên trang Zakaria tròn tho, tai điang sika tàu co. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dari Putra dari Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang telah mati untuk kami semua. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk bagaimana kami bisa mendengarkan firman-Mu. Bahkan saat ini kami datang ke meja perjamuan, di mana kami kembali diingatkan bagaimana Tuhan kami Yesus Kristus telah mati untuk kami semua orang berdosa, dan bagaimana tubuhnya yang tercabik-cabik yang dilambangkan dengan roti ini, dan bagaimana darahnya yang tercurah untuk kami yang dilambangkan melalui anggur ini. Kayaknya ketika kami makan dan minum, kami selalu mengingat bagaimana Tuhan Yesus Kristus telah menderita untuk kami. Dan melalui ini juga kami diingatkan bagaimana kami juga harus mewartakan kasih Tuhan Yesus yang begitu besar untuk manusia. Dan kami bisa mewartakan untuk semua orang yang ada, yang kami temui, bahkan keluarga kami.
kami mau menerima roti dan cawan ini dengan ucapan syukur, dan kami juga mohon ampun atas dosa pelanggaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, 宿舍里弟兄姐妹相遇，也饼啊到人面前前拿起这个饼甲这个杯，站立起来，面为祈祷告，承认是家嘅吹高，求主饼，帮助是家坚固是家信心来奔走前面的道路。弟兄姊妹，如果你宿了舍mang you nato dia piang ka dia punya ni tisu ada bupat. Mungkin antara saudara yang sudah dibaptis belum menerima roti dan cawan ini, kami persilakan untuk mengangkat tangannya, kami akan bagi kembali. Juga mau apa sih kau tunjuk kami sian diang su dia kat piang, jangan sih kau diang su dia kat pui. Mari kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih menerima roti ini, kemudian kita menerima cawan ini. Sekali yang su dia kat piang kat dia kat pui. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Amin. Jangan sikap tunjuk kami sim yang su dia kepui. Kemudian kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan kita menerima cawan ini. Sekali yang su dia pui. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan di dalam surga, ku ucap terima kasih. Amin. Jika jipian yang pui cho jika le chong kong choi si ko. 是個創ที่1排กับที่4排ที่3排。在必有生命水，冒险有生者流血，白白出人心罪，设计家，永是我的荣耀，我终究都是情节，为靠耶稣把。
是家认真站错，是家良书有圣经里面所应许祝福，结束进步阿麦ชีปี當然我做耶穌基督恩惠，天父上帝嘅慈愛，聖靈嘅感通與交通，上以終止上門同齊，從今時一直到永永遠遠，阿門，阿門頌，阿門，阿門。將錯滅多神飛，因上帝祝福大家，最後時間嚟創恩做師傅。